Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Renungan yang saya bawakan saat pagi ini saya beri judul, Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Kita mau baca ayat yang tidak asing di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Saudaraku, pada saat pagi ini kita mau belajar ya. Dalam ayat 13 tadi dikatakan, tidak salah untuk memiliki rencana, impian. Karena terkadang, karena memiliki impian, kita bisa bersemangat di dalam bekerja. Kita bisa memiliki dorongan untuk bekerja sehingga kita dapat memenuhi, mencapai impian tersebut. Terus ayat yang ke-14, namun kita manusia ini tidak mengetahui ya saudaraku apa yang akan terjadi pada diri kita. Jangankan besok, 5 menit ke depan saja, kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Hidup manusia dikatakan tadi seperti uap, sebentar kelihatan, lalu lenyap. Begitu pula dengan ketenaran, begitu pula dengan kekayaan. Semuanya itu bersifat fana, tidak kekal ya. Nah, saudaraku, kita mau belajar dari ayat-ayat yang kita baca ya, supaya di dalam setiap perencanaan kita tidak melupakan Tuhan. Kita mau bawa itu di dalam doa kita. Kita mau katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan, sepanjang hari ini, kalau saya ya saudaraku, doa pagi itu sebelum berangkat ke gereja, saya tuh kan selalu berdoa ya. Saya menyembah sebentar, terus saya berdoa, membaca Alkitab. Setiap aktivitas sepanjang hari ini biasanya saya sudah tahu, saya merencanakannya dari kemarin harinya ya. Jadi saat berdoa saya sudah tahu. Saya selalu menyerahkan kepada Tuhan. Jadi setelah membaca Alkitab, setelah menyembah Tuhan ya, bersaat teduh, saya serahkan, Tuhan, saya nanti mau ini, saya mau ke sini, rencana saya ini seperti ini. Kalau ada kebutuhan anak-anak sedang ujian atau anak-anak saya sudah cerita malamnya, Ma, besok saya mau ada ini, kegiatan ini, aku mau ngelesi di sini. Nah, itu saya bawa dalam doa. Jadi kita mau menyerahkan kepada Tuhan supaya apa yang kita rencanakan, keluarga kita rencanakan, semua ada dalam pimpinan Tuhan. Kita mau belajar untuk itu ya, saudaraku. Nah, ayat yang ke-15. Kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Mengapa kita harus menyerahkan kepada Tuhan dengan perkataan ini? Sebagai tanda penyerahan. Penyerahan hidup kita sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Kita mau belajar untuk ini ya saudaraku. Saya pernah ngobrol sama Su ya saudaraku, memang masih Konghucu ya. Saya sering kirim renungan ya. Tapi kadang ya dia kadang bilang amin. Ya terima kasih. Terus suatu saat saya berbincang-bincang ya. Kamu kerja begitu keras ya. Jadi semua ini hasil kerjamu, dia bilang gitu. Oh, enggak Su,
Saya terbatas, Tuhan Yesus yang ngasih ke saya kekuatan, hikmat untuk bekerja. Terus susu ini bilang, "Endaklah, itu semua usaha manusia." Kan memang kalau Konghucu kurang percaya akan adanya Tuhan. Jadi semampu saya jelaskan, tetapi rasanya belum masuk ya saudaraku. Memang kadangkali orang-orang tidak sama dengan iman kita, tetapi kita harus tetap memberitakan kepada mereka bahwa semua yang kita dapat, semua yang sudah kita terima itu semua karena pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi kita belajar ada penyerahan hidup di dalam setiap hari kita ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 40a. Ibrani 11 ayat 40a dikatakan Allah menyediakan yang lebih baik. Kita imani ayat ini bahwa dalam sehari ke sehari Tuhan itu menyediakan yang lebih baik buat kita. Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan hidup, rasanya tidak ada jalan keluar. Rasanya kok gimana ya Tuhan, pekerjaanku seperti ini, tidak ada kemajuan. Tetapi kita mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rencana kita. Kita tanya Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Dan yakin Tuhan menyediakan yang lebih baik. Mungkin kita tidak melihat saat ini, tetapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Asal kita mau tetap dengar-dengaran, ikuti petunjuknya, ikuti suaranya. Ayat 16, jangan memegahkan diri dalam kecongkakan. Merasa diri ini mampu ya, congkak, aku bisa, tanpa Tuhan aku bisa. Dijauhkan dari itu ya saudaraku. Kita manusia ini terbatas. Tadi dikatakan seperti uap, kadang kelihatan lalu lenyap ya. Kita mau berserah sepenuh kepada Tuhan. Dijauhkan dari congkak ya, kecongkakan. Amsal 3 ayat 5 dikatakan percayalah kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan 100%. Jangan bersandar pada pengertian diri sendiri. Saudaraku, pertolongan Tuhan itu kadang tidak bisa ya kita pikirkan secara akal kita ya. Kadang Tuhan sediakan pertolongan itu dari orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang mungkin dipikir ya tidak bisa membantu. Tetapi saya sering ya saudaraku, saya sering mendapatkan kejutan dari Tuhan. Banyak Tuhan itu, banyak cara untuk menolong saya dan anak-anak. Dan itu sudah saya alami ya dari anak-anak masih kecil. Sungguh ajaib, ajaib segala rancangan Tuhan dan pertolongannya dalam hidup saya. Nah, bagaimana cara mempercayai Tuhan dengan segenap hati? Caranya adalah kita harus membangun kepercayaan kepada Tuhan. Mari saat pagi ini bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mau mempercayai Tuhan sepenuh hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kita lebih banyak membaca firman Tuhan. Belajar saat membaca firman kita mau merenungkan ya. Kita mau meresapi firman itu. Kita tenggelam dalam kebenaran firman. Baca ndak usah cepet-cepet. Kita renungkan. Saya biasanya kalau membaca firman itu bangun tidur dan sama waktu mau tidur. Jadi waktu mau tidur pun itu masih kalau enggak capek sungguh ya saudaraku, saya itu masih merenungkan. Saya bisa merenungkan. Ya tapi kalau sudah badan capek ya, bau bantal itu sudah tidur ya, sudah langsung nyenyak ya saudaraku. Tapi kita mau belajar, maksudnya saat kita membaca firman kita mau merenungkan ya. Belajar merenungkan dan terlebih melakukan. Jadi firman itu hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saat badai datang, persoalan datang, oh kita ingat janji Tuhan. Allah adalah setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di situ iman kita akan timbul ya. Jadi firman itu yang bekerja. Firman itu sebagai senjata kita untuk kita tetap kuat ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, kita mau lebih dekat pada Tuhan dengan saat teduh, doa penyembahan. Kita berdoa membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan doa minta-minta terus ya saudaraku, tapi kita mau memberi. Ucapan syukur keluar, pujian penyembahan keluar dari hati kita yang terdalam. Dan di situ kita belajar
untuk mendengar suara Tuhan. Peka akan suara Tuhan. Jadi kita tidak memaksakan diri kita, memaksakan kehendak diri, tetapi kita mau belajar untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Baca Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kalau kita sudah hidup melekat dengan Tuhan, seperti pokok Tuhan Yesus, pokok kita, rantingnya, kita carangnya, hidup melekat, kita akan dijamin segala kebutuhan hidup kita Tuhan pasti cukupkan. Ya saudaraku, asal kita tetap melekat pada pokok anggur tersebut. Ayat yang terakhir, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Biar saat pagi ini kita mau menaruh semua perencanaan kita kepada Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Karena apa? Kita tahu rancangan yang sudah Tuhan buat kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, adalah rancangan damai sejahtera. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, ini yang bisa saya bagikan saat pagi ini. Tetap semangat, sampai jumpa di sarapan berikutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.